Oke, ini dia dalamnya Hyundai Creta tipe aktif, dan ini pasti manual punya ya. Kereta termurah, kunci kayak gini, dia udah nggak smart key lagi. Dia pakai kunci tusuk, tetap bisa bukain kunci untuk bagasi. Kita coba aja starter, belum ada lubang iluminasinya ya di sini. Seperti itu. Ketika ditutup, demikian kekedapannya. Oke, lanjut. Di sini dia ada bahan plastik ya, standar. Kemudian ini dia sudah seperti kayak tipe Trend ya, nggak ada bedanya di sini. Dia ada trip A, trip B. Nah itu. Dan ini jaraknya bensin habis. Udah waktu berkendara juga ya. Dan real time konsumsi BBM juga di situ. Udah balik lagi. Untuk reset tripnya ada di tombol di bawahnya. Nanti saya kasih lihat. Oke, lanjut. Di sini dia wiper tetap intermittent, bisa di center waktunya, dan tetap ada wiper belakang di sini. Kemudian di sini ada saklar headlamp, tapi nggak auto ya headlampnya. Ini tekan dari setirnya. Jadi untuk setir modelnya bentuknya tetap, cuma udah nggak ada cruise control. Dari Trend juga udah nggak dapat. Nah ini untuk reset trip. Dikira ada untuk audio steering switch ya, Bluetooth teleponi di sini tetap dikasih, dan airbag juga tetap ada 2, tetap dikasih. Setir sini tilt aja ya, jelas. Teleskopiknya tuh mulai dari Trend IVT, dan itu harus custom spec. Oke, lanjut. Di sini ada sedikit ketemuan penyimpanan, tapi belum sebahan apa-apa. Kisi-kisi AC bisa ditutup dengan di mentokin ya. Di sini bisa diatur juga, bentuknya unik. Nah ini dia tetap dapat smartphone connection loh di tipe entry level ini. Ketika dinyalakan lampunya, backlightnya dia warna biru. Sekarang kita coba aja suaranya. Jadi itu udah nggak bose ya, jelas ya. Nah ini ada beberapa tombol shortcut juga. Ini ada aksesoris volume. Ini user interface-nya. Ini untuk keluar ke user interface awalnya. Ini ada auto, ada peta. Ini semua menu. Tetap dapat kiblat atau Android Auto, mode senyap juga tetap dapat ya di sini. Kemudian ini ada cara settingannya ya. Ini ada untuk AC. Ini ada sirkulasi otomatis, bisa diatur di sini. Kemudian ini ada tombol-tombol juga bisa diatur. Tombol custom, nah ini mau diisi untuk apa juga bisa diatur ya. Kemudian suara, kontrol volume sesuai kecepatan, ini posisi, father balance. Nah ini dari tadi diposisikan di sini ya ternyata ya. Ini baru anak, beepnya juga bisa dimatiin. Ini equalizer, bassnya lagi digedein ini. Nah ini panduan, udah radio. Ini untuk layar, secara otomatis, mesin manual, filter cahaya biru, kayak smartphone premium ya, kayak Samsung, seperti itu. Ini ada untuk telepon juga dan kiblat. Dan ini tampilan menu utamanya. Ini shortcut ke media juga. Jadi balik ke Android Auto. Seperti itu. Oke, lanjut. Di bawah nih hazard segitiga kode berdenyut ya. Kemudian AC-nya untuk tipe ini dia mode putar, tapi lengkap sampai ke defogger kaca depan. Ini open close area juga udah elektris, digital, dan ini fan speed-nya sampai 4 tahap. Di tengah udah nggak ada heater lagi, adanya cooler aja, dan nggak ada suhu pastinya berapa derajat karena mode putar. Yang hilang auto climate control-nya di sini. Oke, di bawah sini dia ada tempat penyimpanan ya. Tapi udah nggak ada wireless charger lagi. Udah power outlet. Ini untuk smartphone connection, dan kanan ini USB untuk cas. Ini dia tos transmisinya, dia 6 percepatan ya, jadi pakai cincin khusus di sini untuk masukin ke air. Udah nggak ada drive mode, powertrain tetap elektrik dengan auto hold. Ini juga ada tempat penyimpanan ya. Ambient light tetap ada di bawah cup holdernya. Armrest dia tetap kulit ya, soft touch, empuk, kenyal-kenyal. Dibuka di bawah tempat penyimpanan, lapis blow through.
Seat belt di sini fix, headrestnya adjustable. Nah ini dia bahannya udah fabrik ya. Kemudian laci pembukaan belum soft opening, udah nggak ada ambient LED jelas, ada airbag sisi penumpang depan. Ini ada fake stitching di sini, bahannya hard plastik standar. Di sini pilar A-nya warna abu-abu, hand gripnya fix, visor kiri, lengkap dengan vanity mirror tetap. Oh enggak loh, sorry, koreksi ini nggak ada ya. Nggak ada, ini nggak bisa dibuka soalnya. Nah itu nggak bisa dibuka, tapi dapat card holder. Lampu di sini bolam, model pencet, udah nggak ada blueling sama SOS lagi. Sunroof juga udah nggak ada. Spion tengah ada night view. Visor kanan, nih lengkap dengan vanity mirror di sini. Dengan card holder. Berarti ini harusnya ada juga ya. Nah ini. Tadi keras, ternyata ada kok. Oke, udah nggak ada hand grip di sisi driver. Di sini untuk kamera mundur kita coba arahkan ke R. Nggak ada ya, nggak terjadi apa-apa juga. Ini layout dari door trim. Sekarang kita lihat ke luar. Pengaturan jok sisi driver sih manual ya, lengkap dengan head adjuster, model seluruh kursinya naik. Sini buka tangki. Kemudian ini dia transmisinya, dia manual dengan kopling serta footrest di pojok. Sini ada untuk buka kap mesin. Kemudian ini ada fuse sama ODB, tetap dapat stability control ya. Sini engine stopnya yang hilang. Kisi-kisi AC bisa ditutup dengan menekan paling bawah. Nah itu ketutup dia. Bisa diatur juga. Untuk bunyi klakson, kayak gitu bunyinya. Agak beda ya. Kayak gitu. Ini lihat ya door trim. Untuk bahan sini full hard plastik, warnanya dominan warna hitam. Door handle juga hitam. Di sini dia electric mirror ya, nanti nggak ada electric tracknya. Dan sini tetap ada power door lock. Sini baru pasang kaca velg, nggak bisa dicoba, tapi dia di sini oke, kata salesnya boleh diturunin, kita coba aja. Ya, ini nggak auto ini. Dia nggak auto. Ini spion juga dia manual retract ya. Nah ini dia nggak auto. Power door lock, window lock di belakangnya juga masih ada. Di bawah ada speaker, tetap coraknya unik, tapi udah nggak Bose. Ada 2 buah bottle holder sama door pocket. Lampu di pintu sini udah nggak ada. Udah nggak ada smart key juga ya di sini ya. Ground clearance dia tinggi 200 mili. Velg jadi single tone aja di sini, model kipas kayak Santa Fe ya, tapi single tone di sini mirip. Frame-nya tercakram di depan. Untuk profil ban di sini dia menggunakan 215/60 R17. Ini dia tampilan dari lampunya. Tetap proyektor halogen sama kayak tipe Trend. Kemudian sanity cluster bawah, yang di atas itu DRL 3 buah. Tampilan di depan dark room. Oh, untuk mesin di sektor ini nggak ada perubahan. All type sama 1500 cc 4 silinder. Sini tutupan mesinnya dikasih corak karbon. Tetap ada ABS. Bibir ruang mesinnya juga ada rapid cover, tapi kiri kanannya enggak. Kap mesin juga nggak dikasih peredam. Saya tutup dulu, langsung pakai earphone. Ini dia tampilannya dari fasa depan. Nah itu. Jadi seinnya tetap ada di spion ya. Begitu. LED. Tapi yang di lampu utama depan tuh bolam. Di bawah kayak ada underguard juga. Ada atom of fender. Sekeliling body, ciri khas crossover. Roof rail udah ada, tapi hiasan aja tuh di atas. Seperti itu. Nah, ini. Tanpa akses mati lagi ya. Pengaturan jok sisi penumpang depan sini manual. Belum ada tombol langsung untuk matiin airbag penumpang depan. Ini lihat dashboardnya di sisi penumpang depan. Nah itu. Di belakang, ini lihat di door trim belakang, bahan full hard plastik ya.
pembukaan kaca belakang. Nah ini habis mulai tangan, udah nggak bentuk kaca lagi, udah enak. Di bawah ini ada speaker, bottle holder sama door pocket dikit. Lampu di pintu sini nggak ada, tapi ada cat lock sini model kunci, lebih aman ya. Kita coba masuk. Belakang sini lega. Kemudian ada seat back pocket, tetap dapat kisi-kisi AC, ya bisa ditutup, dibentokin aja, dia bisa ketutup sendiri. Kemudian ada power outlet serta tempat penyimpanan. Sini ada tonjolan juga. Di belakang kursi driver nih udah nggak ada seat back pocket lagi, berarti terakhir di tren ya. Ini tampilan dari dashboard sama center console. Lampu di sini bolam. Hand grip mulai retract dengan hook di kanan aja, ini nggak ada di kiri. Kemudian seat belt 3 titik, tapi tetap cover. Headrest nih tiga-tiganya adjustable di sini. Serta penumpang tengah pun tetap dapat seat belt 3 titik ya. Ini jok juga ada ISOFIX, dan ini tetap dapat armrest dengan 2 buah cup holder. Nggak bisa dibuka tapi saya raba ada cup holdernya. Tetap dapat armrest, mantap. Jok ISOFIX, cuma nih fix ya, kita ukur aja berapa sudutnya. Nah, ini 108 derajat, rebah ya, walaupun ini fix. Santai duduk ke belakang situ. Ini lihat di door trim ketika tutup. Sekarang kita lihat ke luar. Untuk pelipatan dari tuas di samping headrest sini ya, ini ada terlihat dari ISOFIX juga. Rem belakang tetap cakram di tipe aktif. Kemudian di sini ada informasi, mintanya minimal RON 87, rekomendasi di atas 91. Ini ada cap juga, jadi untuk ngisi nggak kelayaran dan akhirnya melukai bodi. Di belakang ada antena shark fin, dia warna hitam. Sini red defogger ternyata juga hilang juga ya, tapi tetap dapat rear wiper, tetap dapat HEMA stop lamp. Desain stop lampnya LED bar, C-shape gitu, sein bolam. Di sini lampu remnya, dia juga udah bolam untuk tipe ini. Di bawah ini ada lampu mundur, reflektor, 3 sensor parkir, kamera mundur belum ada, tapi tetap ada dapat lampu plat nomor, walau belum LED ya. Di bawahnya ada underguard seperti ini. Tampilan dari bawahnya. Kita coba buka bagasinya. Tombolnya tombol elektris ya. Jadi usahain jangan kaki tekor, ntar nggak bisa buka bagasinya. Di kiri ini ada lampu bagasi, ada tempat penyimpanan. Di bawah ini ada tempat penyimpanan ban serep ya. Di sebelah kanan ini juga sedikit tempat penyimpanan masih ada sama gantungan belanjaan. Subwoofer Bose udah nggak ada jelas. Sini ada colokannya untuk mempermudah penutupan. Ini ya emblemnya kereta. Tipe aktif gak ada emblemnya, kosongan aja kayak gitu. Ini tampilan di belakang secara overall. Nah itu. Di belakang kanan, nah ini juga udah ada lubang untuk tancepin seatbelt ya, biar nggak kejepit. Ini porsi 40-nya. Balik ke depan, kita coba matikan semuanya. Ini lampu sama AC ya. Nih rear defoggernya yang nggak ada, tapi front defogger tetap ada dari sini. Ketika dimatikan langsung mati semua, dan ada rangkuman data berkendara. Ini tampilan dari kabin belakang, kondisi bangku terlipat, kondisi maksimal buat nyangkut barang. Nah ini dia, luas ya. Sekarang kita coba kunci. Ketika dikunci, sebenarnya jelas gak auto folding ya, karena dia belum electric retract. Ini udah kondisi kekunci, tapi bisa buka kunci bagasinya doang. Nah itu, sehingga bagasi tetap bisa dibuka. Nah itu, kondisi kunci pintu tetap terkunci. Nah itu. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Hyundai Creta tipe aktif bertransmisi manual. Karena ada manual aja ya. Untuk harga dan nomor telepon kontak Martin bisa dicek di kolom description.
Oke, sekian.